Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya Soal Sepatu Ajaib, channel yang selalu membahas dan tuntas tentang perbaikan sandal dan sepatu dan sebagainya ya. Dan di kesempatan video kali ini saya ada sepatu Puma Drift Cat ya, Drift Cat. Ini kayaknya Puma Drift Cat 2 ya, dan ini lepas di bagian belakang dan depan juga lepas. Ini tapi yang depan sudah saya lem kemarin ya. Dan sepatunya seperti ini ya. Ini ada ya. Ada logo dan tulisan Pumanya, ini juga ada logo Pumanya di sini ya. Di belakang juga ada ya. Nah, ini. Jadi ini Puma Drift Cat 2 ya. Dan ini minta dijahit, tapi untuk menjahit ini sangatlah susah. Susahnya itu apa? Karena ini bahannya karet bawahnya ya, tapi karetnya itu beda-beda. Kelihatannya itu sama ya, tapi ini beda-beda. Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Agar kawan-kawan nggak salah ya dalam menjahit sepatu ini ya, hati-hati ya, kalau salah itu fatal banget, karena ini ada sampingnya ya, ini ada dari samping, ada dari bawah, dan ada yang naik ke atas ya. Jadi ini gimana cara pengerjaannya ya, karena ini sebenarnya susah banget ya. Dari cara menyayatnya juga ini harus benar-benar kita teliti ya, kalau nggak teliti bisa bahaya. Saya jelaskan ya. Untuk yang pertama, di garis-garis ini samping ya, yang ada tulisan Pumanya, tapi dia ada garis ke bawahnya seperti ini ya. Ini bahannya karet, tapi ini nggak usah disayat. Karena apa? Ini terlalu tipis ya. Bentar, kita bisa lihat ya, di garis-garis yang ada Pumanya ini ada garis-garis ke bawahnya. Ini nggak usah disayat. Karena apa? Karena ini tipis ya. Untuk yang bagian belakang ini tebal banget ya. Apa kita akan menjadi sini? Enggak. Bentar, menjahitnya nanti agak ke atas ya, agak ke atas lagi. Menjahitnya nanti di atas lagi di sini ya. Nah, di sebelah sini. Di sebelah sini yang saya garis ini. Nah, ini dia sini. Jadi enggak di bawah ya. Kalau di bawah itu kejauhan. Dan apakah yang di bawah ini perlu disayat? Ini kan tebal. Ini juga tidak perlu disayat karena ini walaupun tebal, ini empuk ya. Kalau disayat nanti malah akan rusak ya. Pokoknya kan kawan-kawan itu nurut saja ya sama tutorial saya. Bagian sini jangan disayat, bagian sini juga jangan disayat. Kalau kawan-kawan pengen membuktikan sendiri, kalau pengen sepatunya rusak ya silakan disayat ya. Silakan jangan ikuti tutorial saya. Tapi kalau kalian ingin sepatunya itu enggak rusak ya, silakan ikuti saja ya. Tapi kalau penasaran ya, kalau ini ya, ini kan bagian ini ya, ada garisnya ya. Nah, ini disayat nih bagian tengah sini sampai sini ya. Tapi kalau kawan-kawan pengen sepatunya rusak ya silakan aja mencoba sendiri, membuktikan kalau nggak percaya ya. Nah, kalau yang sini disayat nih. Ini susah menyayatnya ya, agak susah, tapi harus dicoba ya. Nah, ini ya. Ini di sini sayat ya, tuh ya, ada bekas sayatan. Ini ya, atas juga harus disayat. Nah, ini ya. Ada sayatan ya. Pokoknya ikuti saja cara saya agar kawan-kawan nggak salah dalam mengerjakan ya. Kalau kawan-kawan pengen membuktikan bahwa omongan saya salah ya silakan disayat di bagian sini ya. Kalau kawan-kawan pengen rusak sepatunya ya. Dan ini ya bagian sini tengah nggak, jangan disayat karena ini tipis banget ya. Sini juga jangan disayat karena tipis, ini yang perlu disayat adalah di bagian bawah ini ya. Bawah ini sangatlah perlu ya. Ini ketika kita mulai di bawah ini harus disayat ya. Sinilah ya. Ini ya, perlu disayat kalau yang di sini. Hati-hati ya. Pasti kalau kawan-kawan punya sepatu ini mau dijahitkan ke tukang sol, dan kawan-kawan itu harus bisa mengasih penjelasan ke tukang solnya, atau bahkan kita bisa request nanti jahitnya di sini jangan dikasih jalan gitu ya. Kalau tidak seperti itu nanti takutnya dikasih jalan semua dan
dan bisa bahaya ya. Tapi kalau menurut saya ya jangan terlalu takut juga, karena yang pastinya itu tukang sol itu sudah berpengalaman semua ya, sudah tahu sebelum diberitahu ya. Kecuali kalau masih tukang sol yang sudah yang masih belajar ya, yang baru belajar ngesol, itu bisa diperhatikan dari cara pengerjaannya. Kalau masih kaku, masih belajar ya, dan kawan-kawan juga harus bisa request ya. Tapi kalau yang sudah pro, sudah ahli di bidangnya itu nggak usah dikasih tahu, pasti sudah tahu ya, pasti sudah berpengalaman dan pasti sudah mengerjakan banyak sepatu juga ya. Jadi jam terbangnya sudah tinggi ya. Ini ya sudah saya kasih jalan benang ya, terlihat ya, ini jalan benangnya rata ya dari sini tuh ya. Tuh ya, rata tuh ya. Ini saya mau menyelesaikan sampai sini ya. Hanya cukup sampai sini karena sini sudah ada garis-garisnya ya. Ini ya. Nah, ini dia ya. Ini sudah selesai semua jalan benangnya itu ya. Kan kawan lurus nggak? Ya tetap lurus rata ya, karena sudah biasa saya mengerjakan ya. Nah, ini untuk sayatannya seperti ini untuk sayatan di belakangnya. Dan untuk hasil gimana? Hasilnya langsung saya share saja. Jadi nggak usah ada tutorial menjahitnya ya, pastikan kan sudah paham. Nah, ini yang satu sudah selesai saya jahit. Dan ini tuh di belakang tuh ya, itu di belakang sudah ada jahitannya. Nah, di sini walaupun nggak saya bikin jalan benang, tapi hasilnya benangnya tetap masuk karena ini empuk banget ya. Benangnya tetap bisa masuk seperti ini. Nah, ini juga nggak saya kasih jalan benang di bagian sini, tapi benangnya juga bisa masuk ya. Untuk depan saya kasih jalan benang semua tuh ya. Jadi benangnya semuanya masuk. Nih ya, semuanya masuk ke area yang sudah saya siapkan. Nah, ini ya. Nih untuk bagian samping, walaupun tidak dikasih jalan benang, tapi dia agak masuk ke bagian dalam ya ini. Dan ini walaupun dijahit itu tidak terlalu nampak banget ya, tidak terlalu jelek-jelek banget, tidak terlalu nampak terlihat ada jahitannya yang mencolok ya. Jadi dipakai itu masih bagus, dan yang punya tentunya nggak malu untuk memakainya ya. Dan cara tadi itu harus dipraktekkan benar-benar ya, mana bagian yang harus disayat, mana bagian yang harus nggak disayat ya. Kalau salah, kalau sampai keliru, fix sepatunya akan rusak ya, hati-hati. Oke ya kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai sepatu Puma ini ya. Jadi poin pentingnya adalah setiap sepatu atau beda sepatu itu beda pengerjaannya ya. Walaupun di sol itu hanya dicoblos, benang dicantolkan, ditarik, benang dimasukkan ke benang dalam, terus ditarik ke dalam, hanya seperti itu. Tapi metode dan gimana kita memutuskan apakah ini mau dijahit dari samping, dari bawah, apakah ini mau disayat, apakah jahitannya jaraknya lebar, apakah sempit, itu juga butuh keahlian dan butuh skill. Jadi semuanya itu tidak bisa disamaratakan ya. Sepatu itu menjahitnya tidak bisa disamaratakan ya. Ada, karena kondisi sepatu juga beda. Kan yang dijahit itu sepatu bekas, ada sepatu baru, ada sepatu yang sudah lepas, ada sepatu yang sudah sobek ya. Jadi setiap sepatu itu beda-beda pengerjaannya. Walaupun teknik dasarnya itu sama, tapi pengerjaannya beda ya. Kawan-kawan harus paham itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.